warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Bersama lagi saya Hasim Arfa di program acara Tribun VIP. Dan pada sore hari ini kita sudah kedatangan salah satu atlet berprestasi di Sulawesi Selatan dari cabang olahraga karateka. Nah, karena ini mungkin bulan-bulan olahraga ya, karena baru-baru Olimpiade, maka kemudian mau juga persiapan Pekan Olahraga Nasional di Papua, maka kita hadirkan atlet-atlet yang berprestasi dari Sulawesi Selatan nih. Nah, pada sore hari ini namanya adalah Makfirah. Beliau adalah salah satu atlet perempuan dari cabang karateka. Saya bacakan sedikit deh, profilnya dari Makfirah. Namanya Makfirah Samsul Alam. Tempat tanggal lahir Ujung Pandan 12 Juli 1997. Ayah Samsul Alam Kasude, Ibu Hasniar Talib. Pendidikan Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, sebelum kita ngobrol panjang dengan Makfirah, kita nonton dulu videonya. Silakan. Makfirah Syamsul Alam merupakan atlet karate asal Sulawesi Selatan atau Sulsel. Ia lahir di Ujung Pandang 12 Juli 1997, anak bungsu dari pasangan Syamsul Alam Kasude dan Hasniar Talib. Perempuan yang akrab disapa Makfirah ini telah meraih sejumlah prestasi bergengsi, baik di tingkat lokal, nasional hingga internasional. Setidaknya ada 20 prestasi yang telah diraih, diantaranya medali perunggu di kata perorangan pada Pekan Olahraga Nasional atau PON Jawa Barat 2016. Kemudian medali perunggu di nomor kata perorangan Japan Karate Soto Federation tahun 2016 di Vietnam. Berikutnya meraih medali emas di kata perorangan dan beregu pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional atau POMNAS tahun 2017 di Makassar. Lalu, di tahun 2018 meraih medali perak di kata perorangan Piala Menteri Dalam Negeri atau Mendagri di Palu. Di tahun 2019 meraih medali emas kata beregu Kejurnas Inkanas di Padang. Setelah itu, medali emas di kata beregu Prapon 2019 dan medali emas kata beregu di Inkanas Virtual Karate Championship. Selain prestasi di atas, masih banyak prestasi lain yang telah dikantongi oleh Makfirah. Dari banyak kejuaraan diikuti, Makfirah mengatakan, PON Jawa Barat 2016 menjadi kejuaraan yang paling berkesan. Sekarang, alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar ini sementara persiapan menuju PON Papua. Ia turun di kata beregu putri. Targetnya meraih medali emas. Kini, ia berlatih maksimal dan tak lupa berdoa demi mencapai target tersebut. Tribuners, itu tadi videonya dan banyak sekali prestasinya dari Makfirah ini. Nah, Makfirah, bisa disapa Tribuners dulu nih. Silakan. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Sudah? Sudah. Gimana aktivitasnya sekarang, Makfirah? Sekarang itu lagi fokus-fokusnya memang latihan untuk persiapan PON. Kan bulan 10 sudah PON. Jadi itu saja latihan pagi, sore, aktivitasnya. Selain aktivitas latihan, enggak ada ya? Enggak ada. Siap. Jadi target nanti di PON ini apa nih? Pastinya kita mau yang terbaik. Kalau bisa kita meraih medali emas. Wah, semoga meraih nanti ya. Dan Amin. kita di Sulawesi Selatan mendukung Makfirah nih. Begitu juga Tribuners tentunya. Nah, Tribuners, kalau ada yang mau bertanya ke Makfirah, silakan di kolom komentar di YouTube Tribun Timur atau Facebook Tribun Timur Berita Online. Nah, gimana awalnya ini Makfirah kenalan dengan karate? Bisa diceritakan dong ya? Iya, jadi awalnya itu kan dulu saya tidak tinggal di Makassar. Terus pindah ke Makassar itu tahun 2007 kalau nggak salah. Di sana pindah itu karena orang tua memang pindah kerjanya di Makassar. Dan kebetulan saya tinggalnya kan di ruko karena orang tua itu punya usaha ekspedisi, jadi tinggalnya di ruko waktu itu. Nah, kebetulan sepupu saya ini
pelatih karate dan atlet juga. Waktu itu dia mau melatih di salah satu sekolah saya juga SMA 4. Dia panggil, ayo lihat-lihat latihan. Jadi ikut. Nah, habis itu ditanya, mau latihan, tertarik? Saya bilang, terserah, saya bilang kayak gitu, terserah. Jadi dibilang, oh ya udah coba saja dulu. Ya, jadi dicoba. Pas pertama kali coba, mungkin sepupu saya ini punya lihatnya saya punya bakat di situ. Jadi dia bilang dalam waktu dekat ini ada pertandingan kejuaraan daerah waktu itu di Matoangin. Cuman beberapa bulan, mungkin 2 atau 3 bulan itu latihan dan alhamdulillah langsung juara 1 gitu. Jadi diteruskan sampai sekarang. Setelah juara di situ juara 1 ya. Ketagihan. Ketagihan. Tunggu dulu Mak Fira, ketagihan juara atau ketagihan memukul nih? Juaranya. Juaranya. Karena kebetulan saya kategorinya kata. Jadi kata itu seni, bukan yang fight. Gitu. Tapi fight bisa juga dong ya? Dikit bisa. Itu seninya gimana itu? Bisa diceritakan ke Tribuners? Mungkin belum banyak yang tahu. Iya, jadi karate itu ada 2 kategori. Yang pertama itu kata itu seni. Jadi kita menampilkan seni dalam bela diri. Jadi kayak dari bentuknya, yang dinilai itu dari bentuknya, powernya, speednya, konsistennya dia dari awal sampai akhir. Terus kalau kumite itu memang yang fight gitu. Siap. Itu tadi latihannya sejak umur berapa tuh? Ya sejak kelas 4 SD. Pindah Makassar itu kelas 4 SD semester 2. Tahun berapa tuh, Mas? 2007. Wow. Lama banget ya. Berarti sudah berapa tahun ya? Hitung lagi sendiri. Saya hitung-hitung dulu. Ada sekitar 13 tahunan ya? Ya. Ya sekitar segitulah. 10 tahun lebih lah bermain di karate. Ya. Siap. Mak Fira ini kan atlet karate. Kok kuliahnya di bisnis nih? Gimana ceritanya tuh? Ikuti bapak kayaknya nih. Ya kan tidak semuanya itu kita harus di olahraga kan. Kan kita juga punya keinginan kayak mimpi selain menjadi atlet nasional, kita juga pasti punya mimpi di luar itu. Setelah kita kan berpikirnya enggak selamanya kita ini menjadi atlet, gitu kan? Enggak selamanya kita menjadi atlet. Jadi berpikirnya kalau misalnya saya di olahraga dan sebenarnya sih enggak terlalu minat juga di olahraga. Jadi minatnya memang di ekonomi dari dulu. Cuman waktu SMA itu memang disuruhnya masuk IPA sama orang tua. Karena mikirnya kalau IPA bisa masuk ke semuanya gitu. Siap. Nah, motivasi Mak Fira ini terus untuk mendapatkan prestasi atau juara ini apa sih motivasinya? Kalau motivasi yang paling pertama itu mau buat orang tua itu senang dan bangga lihat kita gitu. Lihat saya. Itu yang paling menjadi motivasi. Dan orang tua itu sangat mendukung. Jadi kayak lebih termotivasi. Jadi semuanya difasilitasi untuk meraih prestasi maksimal. Jadi dari situ kayak termotivasi sekali untuk bisa berprestasi maksimal dari orang tua. Waktu pertama kali juara dihadiahi apa oleh orang tua ini? Apa ya? Nggak tahu juga apa. Biasanya kan kalau dulu kecil ya biasanya ada hadiah atau kalau misalnya juara dari orang tua. Iya ada. Waktu itu ada kayaknya sih baju pertandingan yang lumayan lah gitu. Wah. Waktu kemarin di luar negeri? Di mana? Di Vietnam tadi. Di Vietnam. Oh, Vietnam. Di, Itu gimana ceritanya itu sehingga bisa dapat medali juga di situ? Jadi itu kejuaraan internasional JKS waktu itu di Vietnam. Itu memang benar-benar kita ada sebelum ke sana itu ada latihan dulu.
latihan 2 minggu di Jawa Barat sebelum ke sana. Jadi memang di sana maksimal latihannya. Untuk bisa ke sana itu luar biasa karena enggak semua orang bisa kan. Ya, betul. Enggak semua atlet karate bisa membawa nama Indonesia ke sana gitu. Jadi itu ada seleksinya. Sebelum ke sana itu ada seleksi, ada kategori, ada kualifikasinya siapa-siapa yang bisa ikut gitu. Nah, kalau di JKS ini negara apa saja yang ada? Asia kah atau? Waktu itu ya ada Asia. Ada Asia, kebanyakan sih Asia, Vietnam, Jepang juga ada waktu itu. Hmm, Mm-mm. sehingga ini tadi di kategori kata juga ya, Ya, perorangan. waktu itu kata perorangan. Motivasinya di situ apa sih? Waktu di Vietnam ini tahun 2016 lalu. Masih muda sekali mungkin ini ya. Motivasinya apa ya? Ya pokoknya mau prestasi maksimal lah. Untuk yang lain-lain itu ngikut kan. Kalau orang Hmm, sudah berprestasi itu yang lain-lain pasti ngikut. Mungkin dari ada bonusnya atau ada apanya, itu kan ngikut. Tapi yang paling menjadi motivasi itu mau jadi yang terbaik. Itu saja. Membanggakan orang tua, mau jadi yang terbaik itu. ada lagi target selanjutnya? eh Ya pastinya PON. Target Oh, selanjutnya PON. SEA Games atau Asian Games? Kalau misalnya sudah bisa lolos PON, ya itu kan semuanya sudah otomatis kan. Oh gitu ya. Iya. Jadi ini dulu intinya ini PON dulu. Kalau sudah bisa lulus PON, pasti semuanya ngikut. Insya Allah. Siap-siap. Saya juga lihat-lihat foto-fotonya Makfira waktu di luar lapangan ya. Beda banget Mm-mm. Oh, ketimbang waktu di atas apa namanya? Di atas ring tanding gitu loh. mm. Iya, kan setiap orang kan memang beda-beda. Ada mungkin yang kelihatan kalau dia, oh ini karate, Pak karate ini. Iya, iya. Ada mungkin yang kayak mungkin saya yang lebih feminim di luar, tapi sebenarnya enggak feminim sekali Iya, sih. iya. Mungkin kelihatannya saja. Oh, siap-siap. Makfira ini udah punya pasangan? Bocoran nih untuk Tribuners. Belum. Oh, Alhamdulillah alah. belum. Gimana kriterianya? Enggak macam-macam. Yang penting baik agamanya saja dulu, itu yang paling penting. Wah, itu berat tuh di zaman sekarang agamanya baik. Iya, makanya. Siap-siap. Ada lagi kriteria lain, Makfira? Enggak. Yang penting baik saja. Siap. Kalau di bisnis, ada mungkin rencana bisnis? Karena Kalau kan ambil bisnis, kemarin kuliah. ya waktu kuliah itu saya pernah punya bisnis sama teman-teman. Di awal Hmm. kuliah mungkin semester 3 atau semester 4 itu saya membangun bisnis sama teman-teman itu bisnis hijab. Tapi Hmm. berhenti. Terus habis itu saya juga pernah berinvestasi. Begitu. Mulai Hmm. mulai mulai bisnis itu kuliah. Tapi ya apa ya? Dimulai berhenti begitu jalannya. Belum ada yang jangka panjang sekali. Tapi yang terakhir ini yang paling lama itu saya pernah punya bisnis paru rica. Wah, Iya, suka kipadis. iya. Boleh promosi di sini, boleh, boleh, boleh. Cuman sekarang lagi ndak jualan karena memang lagi fokusnya latihan. Gitu. Siap. Untuk membanggakan orang tua dan Sulawesi Selatan ya harus persiapan Iya, maksimal ya. iya harus ada yang dikorbankan. Oh, jangan dong. Iya, harus ada yang dikorbankan. Setiap mimpi tuh harus ada yang pasti ada yang dikorbankan. Kok bisa Baik berpikir itu begitu? Iya, baik itu waktu Nah, misalnya waktu sama keluarga pasti lebih kurang kan fokusnya lebih latihan, latihan, latihan 2 kali sehari latihan gitu kan. Atau sama teman-teman kurang kurang bergaul misalnya waktu sama teman-teman. Terus yang dikorbankan selain itu kan pastinya materi. ya. Untuk misalnya asupan gizi dan peralatan-peralatan lainnya yang dibeli kan pasti dibeli lah. Hmm. Mm-mm.
Jadi ada Siap. yang dikorbankan. Siap. Nah, untuk dari 20 lebih tadi nih prestasinya. Mm-mm. Apa sih yang paling berkesan untuk Makfira ini? Yang paling berkesan itu PON. Jabar ya. Karena iya, PON Jabar. Karena kalau kalau di Indonesia kan paling tinggi memang PON kan. Ya betul. Ya. Jadi di situ auranya tuh beda sekali dengan pertandingan-pertandingan, baik itu pertandingan internasional ataupun pertandingan daerah yang misalnya hampir setara dengan PON, itu beda rasanya dengan PON karena PON itu multi event yang mengangkat daerah kita, orang tua kita, pokoknya semuanya. Kalau misalnya di PON itu kita sudah meraih prestasi maksimal, pasti semuanya bangga. Terutama orang tua, daerah, semuanya pasti bangga. Jadi itu yang paling berkesan karena waktu itu juga penontonnya pertama kalinya saya ditonton, gornya tuh full, benar-benar full. Yang kayak merinding sekali orang main, masuk lapangan, terus tuan rumah dilawan, wah luar biasa. Kalau dilawan tuan rumah baru di PON itu kayak, beda auranya. Ya merinding dan agak cemas juga mungkin ya, ada kecemasan. Bercampur aduk rasa ini ya. Iya, bercampur aduk semuanya. Siap. Selain di situ, ada lagi nggak? Ada lagi, waktu itu kan saya pernah bertanding di Luxembourg. Wah, Eropa Iya, nih. itu Eropa. Waktu itu saya bisa ke sana karena juara Olimpiade Nasional di Indonesia. Juara waktu itu SMA, tingkat SMA, juara Olimpiade, juara 1, terus semuanya yang juara 1 itu dibawa ke Luxembourg. Waktu itu saya berenam. Di sana itu saya kebetulan bisa turun di 2 kelas. Jadi di kelas senior dan kelas junior. Nah, waktu final di kelas junior, berpapasan juga dengan namaku dipanggil di babak penyisihan di senior. Jadi waktu itu kayak yang mana ini yang harus diikuti, final atau kembali lagi ke awal. Jadi waktu itu pelatih dengan pendamping yang lain minta bicara dulu kan supaya bisa dikasih waktu setelah final baru dimulai lagi. Jadi alhamdulillah waktu itu disetujui sama panitianya. Jadi waktu itu selesai main final langsung lagi main di babak penyisihan senior. Jadi waktu itu memang udah luar biasa sekali. Tidak ada sama sekali istirahatnya. Wah, capek pulangnya pasti. Capek tapi senang juga karena juara gitu. Wah, Iya. $1 tuh bonusnya. Kalau bonusnya enggak dolar tapi di Indonesia tapi dikasih bukan di sana. Oh, saya kira. Siap. Nah, ini mungkin Tribuners mungkin banyak yang bertanya ya. Jadi atlet itu asiknya apa sih? Jadi atlet itu asiknya karena mungkin hobi ya, suka dengan apa yang kita lakukan. Jadi semuanya itu dibawa enak saja, dibawa asik saja. Enjoy sama teman-teman, mungkin kalau orang pikir pasti jenuh. Latihan tiap hari, 2 kali sehari, pasti jenuh. Tapi yang selalu dirasakan itu kalau juara itu bangganya kayak bagaimana, enaknya kayak bagaimana. Semuanya ngikut, baik itu nama baik itu bonus misalnya atau apa-apa yang lain, semuanya ngikut. Jadi enjoy, kita suka, enjoy semuanya dilakukan. Oh, siap. Untuk pada saat sebelum bertanding nih, ada mungkin tips-tipsnya ini. Apa sih yang dilakukan atau ada doa-doanya dulu? Kalau sebelum bertanding itu menghadapi nervous. Kalau menghadapi nervous itu sebelum bertanding ya, misalnya sehari sebelum bertanding itu harus lebih tenang. Biar mainnya juga lebih tenang. Kan kalau mainnya buru-buru itu juga pasti mempengaruhi penilaian wasit gitu. Jadi menenangkan diri dengan cara lebih banyak berdoa, misalnya sholat,
ngaji, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Biar lebih Wah, tenang. siap, siap, siap. Saya kira ada ke bersemedi dulu atau bagaimana. Nggak zaman nih kapan begitu nih. Bisa saja ya. Eh, untuk menjaga kebugaran nih, untuk Makfirah, kan perempuan juga selain kebugaran ya, so cantik pasti. Bagaimana caranya? Untuk menjaga kebugaran ya pastinya olahraga, makannya harus sehat, nutrisinya harus terpenuhi, terutama air ya, air minum itu penting sekali 2 sampai 3 liter, tapi kalau saya sih lebih dari itu. Karena kalau saya latihan itu botolnya itu sudah 2 liter, 2 liter itu biasanya kurang. Dan kalau saya latihan itu keringatnya wah luar biasa kemana-mana. yang sampai banjir di lapangan, basah di semua lapangan kalau saya latihan itu, masya Allah. Siap. Ya sampai teman-temanku jijik minainja itu lapangan karena basah benar-benar basah. Becek. Sama. Pantas butuh air lebih dari 2 liter ya. Iya. Jadi selama ini berkarir kurang lebih 13 tahun, Makfira punya panutan nggak? Atau ini hero saya nih, pahlawan saya nih, panutan saya? Kalau itu sebenarnya sih apa ya, bisa dibilang kalau karate itu patokannya ke Jepang ya. Jepang. Jadi kita jadi kalau misalnya mau lihat-lihat misalnya referensi atau inspirasi, kita lihatnya di Jepang. Mulai dari budayanya, cara apa ya, kalau latihannya itu persiapannya seperti apa. Kalau orangnya ya pastinya seperti saya, kategori kata perorangan. Dulunya saya kata perorangan, tapi sekarang sudah kata bergu. Itu namanya Shimizu. Kemarin dia juara 2 Olimpik. Tapi selain itu yang menjadi motivasi juga itu adalah Sandra Sanchez yang dari Spanyol, karena dia benar-benar latihannya luar biasa sekali kalau dilihat ya. Karena saya juga suka lihat Instagramnya, itu latihannya luar biasa. Banyak sekali macam-macam teknik, latihan tekniknya itu yang kayak tidak terpikirkan gitu. Dia lakukan seperti itu. Siap. Garang saya lihat mukanya di Sandra Sanchez. Iya, dia luar biasa itu. Kalau di karate sendiri sudah dan berapa nih? Dan 1. Oh, baru dan 1 ya? Iya, baru dan 1. Udah berapa lama nih dan 1-nya? Dari tahun berapa ya? Mungkin 3 tahun lebih. Ya terhitung baru tuh kalau begitu ya. Biasanya orang lama naik. Iya. Mungkin Tribuners butuh tahu ini. Untuk mendapatkan naik level ke dan 2 dan selanjutnya itu apa sih yang harus dilakukan oleh seorang karateka? Ada masanya. Dan kalau misalnya sudah ambil dan 1 itu beberapa tahun kemudian baru bisa ambil dan 2. Begitu pula dengan dan 2 dan seterusnya. Terus kalau syarat-syaratnya itu ya lulus ujiannya. Kalau ya? mau dari dan 1 ke dan 2 beda ujiannya, dan 2 ke dan 3 beda lagi gitu. Oh, siap. Kalau Makfira sendiri sudah menjadi pelatih juga? Melatih juga di... Enggak. Kalau di ranting tempat saya latihan, iya biasa kadang latihan sama-sama. Kalau latihan sama-sama, yang paling senior itu saya. Jadi otomatis saya yang ini kan, yang pimpin yang latihan. koordinir. Iya. Di mana biasa latihan kalau di Makassar? Kalau untuk pemusatan latihannya itu kita latihannya di KONI sekarang. Tapi kalau untuk latihan ranting atau untuk perguruan di Dojo Inkanas di Jalan Ratulangi, Komplek PDAM. Oh iya, itu di situ paling terkenal tuh kalau di Makassar. Wah, pusat tuh enggak gampang juga di sana tuh. Siap. Dan banyak kayaknya atlet-atlet di sana yang sudah keluar negeri. Karena kemarin ada. Gimana cara melatihnya di sana, Makfira?
Kalau Makfira sendiri rasakan. Ih, kok keluar ya? Ih, dilanjutkan tadi nih pembicaraan. Iya. Nah, tadi terakhir di dojo ya, di Dojo Inkanas. Dojo Inkanas di Kompleks PDAM. Udah berapa lama nih menjadi pelatih di sana? Saya bukan pelatih di sana, cuman kalau misalnya saya latihan di sana, terus saya yang paling senior, jadi saya yang koordinir junior yang lain gitu. Pelatih tuh Bukan kalau bukan begitu. jadi pelatih. Jadi sama-sama latihan. Sama-sama latihan bersama. Mm-mm. Siap, siap. Mm-mm. Diterima alasannya. Nah, Makfira, Ya, mungkin ada ajakan kepada Tribuners yang mencoba mau masuk menjadi seorang karateka? Silakan disampaikan. kenapa? Kalau ada misalnya Tribuners atau masyarakat kita, motivasinya nih supaya mereka menjadi seorang karateka apa sih? Sebenarnya sih motivasinya apa ya? Semangat, kemauan itu sih yang paling penting, kemauan. Kalau sudah ada kemauan, semuanya pasti bisa. Karena diawali dari mau dulu. Kalau yang lain-lain itu kalau memang walaupun berat bagaimana, latihannya mungkin berat bagaimana, kalau kita memang sudah tidak mau, pasti tidak akan apa ya, tidak akan terjalani semuanya gitu. Susah, pasti dirasa susah semuanya. Karena dari hatinya memang sudah tidak mau gitu. Jadi semuanya intinya itu mau dulu. Kalau mau pasti semuanya dihabisi saja. Mau itu latihannya kayak bagaimana, bagaimana pasti dihabisi. Gitu. Siap, siap. Kalau sepanjang 13 tahun ini Makfira menjadi seorang karateka, apa sih ketakutan terbesarnya? Apa ya? Ketakutan terbesar jadi karateka. Sebenarnya sih tidak ada jika ketakutan terbesar yang kayak bagaimana. Cuman kalau jadi atlet itu tadi aku bilang ada yang dikorbankan. Jadi sampai sekarang ini tuh kan setelah selesai kuliah ini belum bekerja karena memang masih lebih fokus untuk PON Papua nanti. Dan itu dengan umurku yang sekarang untuk mencari pekerjaan itu pasti sudah sulit karena tidak ada pengalaman kan, tidak ada pengalaman. Terus untuk membangun, kalau misalnya berpikiran untuk berbisnis saja, itu tidak mudah juga. Jadi itu sih sebenarnya ketakutannya tidak apa ya masa depannya untuk masa depannya gitu. Nah, harus direncanakan mungkin itu Makfira ya. Iya. Karena kan ya seperti tadi yang Makfira bilang, di atlet kan mungkin ada masanya ya. Ada masanya, enggak seterusnya kita di situ. Tapi biasanya kalau atlet berprestasi di Sulsel ditawari jadi PNS biasa.
Itu juga ada kualifikasinya. Kalau misalnya di sekarang ini ya kan lagi penerimaan. Sekarang itu untuk jalur prestasi itu harus minimal harus juara 1 PON kalau dia ikut PON. Kalau dia SEA Games itu juara 2 kalau nggak salah. Perak ya. Mm-mm. Tapi kalau dia sudah masuk anggota, aduh, Ah. tapi kalau sudah masuk di Olimpik itu walaupun tidak juara tapi kalau sudah masuk itu bisa lulus juga, dia bisa ikut. Kan saya kemarin juara 3 PON jadi nggak masuk kualifikasi untuk Oh, lewat jalur prestasi itu gitu. siap, 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 siap. Semoga nanti emas nih. Amin ya Allah. Iyalah, pemerintah perhatikan dong Mm-mm. atlet-atlet kita ini. Kalau dukungan pemerintah, Makfira udah dipanggil makan siang atau makan malam. Kalau mau jujur ini sampai sekarang kita belum diresmikan ya. Kita belum diresmikan jadi atlet apa yang turut berpartisipasi di PON, dan sampai sekarang kita juga masih belum ada kelanjutannya untuk misalnya pemusatan latihannya, lebih fokusnya misalnya eh, apa sentralisasi pelatihan kan biasanya kita diasramakan begitu. Kita yang dulu itu PON yang dulu 2016 itu kayaknya 4 sampai 5 bulan itu kita memang sudah disatukan semuanya. Tinggalnya sama semuanya. Kalau sampai sekarang ini kurang lebih 2 bulan PON itu belum ada sampai saat ini. Wah, Masih menunggu. Jadi itu juga sih jadi kayak lebih apa ya? Lebih khawatir aja nanti PON-nya kayak gimana gitu kan. Latihannya tuh harus lebih maksimal lagi pokoknya. siap-siap. Masukkan nih kayaknya untuk Pak PLT. Iya. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda dan Olahraga. Nah, dengar nih masukan Iya. dari salah satu atlet kita, Pak Arwin Asis. Nah, Kemarin sudah dikunjungi, kemarin latihan sudah dikunjungi, katanya di bulan Agustus itu insya Allah akan diresmikan, tapi sampai dengan tanggal 7 ini belum ada sama sekali. ya mungkin tanggal 31. Jangan kodong, Iya terlalu dekat tahu. nih PON. Iya, Oktober ponnya. Betul-betul. Nah, di PON nanti nih lawan beratnya kira-kira siapa sih? Kita mengacu ke Platnas, jadi yang Platnas saat ini itu DKI. Oh, Karena DKI. mereka latihannya memang intens, karena kan Platnas kan intens latihannya itu setiap hari 2 kali, dalam seminggu itu 10 kali latihan. Jadi memang dia itu intens latihannya. Jadi kita mungkin kita melihatnya ke mereka karena mereka pelatnas jadi dan dia DKI gitu. Siap, Tapi siap. sebenarnya sih semua lawan itu kalau misalnya kita yakin dan Allah setuju kita jadi juaranya, tidak ada yang tidak mungkin. Siap, 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 siap. Eh, lanjut nih. Kemudian apa ya? Karena Makfira menceritakannya enak sekali. Jadi saya lupa bertanya apa lagi nih. Wow, ada nih pertanyaan dari Tribuners. Alhamdulillah. Tribuners sudah bantu nih. Siap. Ada dari Darmi Farah. Umur berapa mulai belajar latihan karatenya, Kak? Nah, silakan Mbak Fira dibalas. Umur berapa ya kalau 4 SD? 9 mungkin ya. 9 tahun sepertinya. 9 tahun nih, Darmin. Kayaknya Darmin ini mau juga latihan nih kayaknya. Boleh itu, boleh. Ayo, ayo. Silakan ke Inkanas di perumahan PDM di Jalan Ratulangi. Iya. Ketemu langsung dengan Mbak Fira. Kemudian Andi Hakim. Luar biasa. Ini saya betulin Mbak Fira bacakan ya. Ini Iya. dengarkan ya. Luar biasa.
cantik dan berprestasi. Nah, Alhamdulillah. siap. Kemudian Rifai Junior, Masya Allah. Iya tahu. Takjub banget nih Rifai ini. Jangan sampai suka-suka dengan Makfira dulu ini. Ada lagi pasti mahal uang paneknya Kak. Waduh. Siap. Kemudian ini lagi kayaknya Sensei, salam karateka. Kayaknya karateka. Oh, Rencana selanjutnya selain karateka apa nih? rencana selanjutnya ya cari kerja. Semoga ini juga lagi daftar CPNS, semoga bisa lulus juga jalur umum. Wah, kita doakan ya. Ya, doakan. Pemerintah di mana? Nanti kita tag. Di jalur umum jurusannya ya? Ya. Jurusannya kemarin di situ apa sih? Banyak, tapi saya kemarin itu daftarnya di jabatannya itu analis perbendaharaan di Pemprov. Sulsel. Iya, Oh, lulus berkas. alhamdulillah. Wah, siap. Wah, kayaknya persaingannya agak ketat tuh Makfira. Iya. Saya baca aturannya. Kalau yang lulus itu yang saya lihat di jabatan analis perbendaharaan itu sekitar 245 orang. Yang diterima kan Yang 3 kali lulus kebutuhan. Iya, 3. 3? Wah, lumayan tuh. Lumayan. Bulan 9 ya? Apanya? Ujiannya. Akhir Agustus ini mulai nih. Wah, Mulai ada. mepet-mepet Sampai nih. bulan depan ya. Siap-siap. Kita doakan Makfira bisa lolos juga di Pemprov. Amin. Siap. Tribuners silakan kalau misalnya mau bertanya ke Makfira melalui YouTube Tribun Timur atau di Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar. Nah, Makfira kita rehat sejenak dulu deh. Sambil kalau misalnya mau ngopi-ngopi di situ silakan atau mau ngeteh. Oke. Iya. Kita rehat sini. Bersama saya Hasim Arfa di Tribun VIP dan kita masih bersama dengan atlet karateka Sulsel yang akan bertanding di PON Papua bulan Oktober. Nah, Makfira kita bahas sedikit terkait keluarga nih. Nah, selain Makfira, orang tuanya sibuk apa sih di rumah?
Kalau bapak itu dia jadi apa ya bilang direktur di PT Adiputra. Dia itu pelayanan bus ke Morowali. Jadi Hmm, dia yang kelola di sini. Terus ada juga usaha ekspedisi, namanya Lintas Morowali juga, jurusannya sama, ke Morowali, sama mama juga di situ. Jadi dia yang itu usahanya. sama-sama ayah dan ibu bisnis, sama Iya, bisnisnya. sama. Siap. Kalau ayah atau ibu pernah mengajak untuk bisnis yang sama? Maksudnya mengajak Iya, mengajak. saya, Iya. saya yang diajak. Oh, waktu itu pernah ajak investasi di usahanya mereka, pernah ikut. Terus, Cuman berapa bulan ya? Nggak tahu berapa bulan berhenti. kok bisa? Karena mungkin dibilang keluarga jadi semuanya bisa diatur gitu. Tapi saya kan Oh, tidak mau begitu. siap. Wah, jadi berhenti berbisnis kalau begitu. Iya, sekarang bantu-bantu mereka kalau lagi butuh atau saya lagi kosong latihan, mungkin enggak latihan lagi apa free latihan istirahat, biasa bantu mereka kerja juga. Siap, siap. Artinya dibantu di masalah administrasinya ya. Ya, biasa di bagian laporan keuangan atau apa saja yang bisa saya kerja di situ, apa terima barang kah, yang lain-lain juga bisa. Siap. Rencana bisnis tadi mau dilanjutkan lagi nggak? Bisnis Depan. yang mana? Bisnis sendiri. Ya. Ya, rencananya insya Allah juga mau dilanjutkan itu. Bisnis paru ricanya. Namanya paru rica bibiti. Jadi kalau misalnya nanti saya menjual, cari paru rica bibiti. Siap. Tribuners, nah, silakan. Hmm. Nah, nanti kalau misalnya udah jalan bisnisnya, bisa di Tribun lagi. Kita punya Ya. salah satu program yang mengajak UMKM untuk menyebarluaskan bisnisnya. Hmm. Begitu. Bagus itu. Iya dong. Nah, Mantap memang. siap. Apa ya? Kalau misalnya harapannya kepada pemerintah nih, dukungannya untuk PON nanti gimana? Harapannya yang paling diharapkan itu secepatnya kita diresmikan supaya secepatnya kita bisa lebih fokus latihannya. Terus di Sulawesi Selatan itu banyak sekali atlet berprestasi, jadi apa ya harus lebih diperhatikan lagi gitu. Karena Iya. banyak sekali bibit-bibit unggul yang bisa untuk mewakili Sulawesi Selatan ke ajang nasional maupun internasional itu banyak sekali. Tapi kalau tidak diperhatikan, semuanya bisa hilang Hmm. gitu. Karena cuman atlet itu memang butuh perhatian, belum lagi makannya butuh gizi banyak, tempat latihannya butuh tempat latihan yang layak, gitu kan? Mm-mm. Mm-mm. Itu sudah terpenuhi tidak? Kalau untuk sementara ini kita persiapan PON itu apa ya? Kan belum ada pemusatan apa ya? Belum ada sentralisasi tempat latihan. Belum ada, kita belum disatukan begitu dalam satu tempat. Apalagi kalau saya ini tim ya beregu, saya mainnya kan beregu itu harus selalu sama-sama, harus selalu bareng. Tapi sekarang kan belum bisa seperti itu karena memang belum difasilitasi. Jadi harapannya Ya, itu bisa segera terpenuhi. Gitu. siap-siap. Nah, nanti pemerintah dengarkan aja nih toh. Kayaknya ini Makfira untuk keluhan ini hampir semua atlet kayaknya. Kemarin saya Iya, juga eh, diskusi dengan atlet yang pre-olimpiade, pre-perunggu di mm-mm. olimpiade itu, katanya juga begitu. Pemerintah nih Iya, perhatikan juga atletnya. iya. Siap. Ini ada lagi nih dari Riva Junior lagi nih. Kalau misalnya lulus CPNS nih Kak, berhenti ikut kejuaraan karate dong. Susah latihan juga kan? Nah, gimana nih?
Kalau lulus, karena senior-senior saya, pelatih saya juga PNS dan tetap juga bisa. Dulu tuh mereka itu PNS, masih jadi atlet juga, tetap bisa semuanya. Yang penting waktunya diatur saja bagaimana baiknya, semuanya bisa dijalani, gitu. Siap, siap, siap. Makfira, ada pesan untuk Tribuners? Kita mau di akhir-akhir ini acara ini. Pesannya, kalau punya mimpi itu, apa ya, usahanya itu harus maksimal. Jadi tidak ada mimpi atau tidak ada target atau cita-cita itu yang gampang, yang mudah didapat. Pasti susah. Dan kalau misal dan butuh pengorbanan ya. Karena seperti tadi yang saya katakan, berprestasi ataukah meraih mimpi itu tidak mudah dan semuanya butuh pengorbanan, misalnya seperti mengorbankan waktu dengan keluarga misalnya kurang, sama teman-teman, karena kerjaannya cuma kayak makan tidur latihan, makan tidur latihan, jadi kayak lebih fokus untuk meraih prestasi maksimal kita. Jadi pokoknya itu kita tidak bisa juga berharap sama orang lain. Kayak misalnya seperti saat ini, kondisi saat ini, kita mau juara nih di PON. Kita tidak bisa berharap besar ke pemerintah, karena sampai saat ini juga pemerintah juga belum terlalu apa ya, turun langsung. Dan kita semuanya itu dari misalnya makan apa ya, masih keluarga yang tanggung lah begitu kan. Keluarga yang tanggung, nutrisinya, tempat tidurnya juga masih di rumah gitu kan. Semuanya harusnya kan difasilitasi kalau kita mau meraih mimpi. Jadi kita tidak boleh berharap ke orang lain, kita harus bisa maksimalkan usaha untuk diri kita sendiri gitu. Karena yang nantinya kalau kita menang juara, yang dapat hasilnya juga kita sendiri gitu. Jadi semangat. Siap. Nah, itu tadi pesannya dari atlet kita di PON nanti, Sulsel, dan semoga nanti memberikan pencapaian yang maksimal ya. Kita berharapnya Mas nih. Amin. Amin, doakan semuanya, doakan. Nah, Tribuners doakan juga. Kalau misalnya ingin membantu gimana? Apakah doa atau ada yang lain? Doakan saja, beri semangat, doakan Ya, saja. siap. Nah, Tribuners doakan dong untuk Makfira nanti. Nah, terima kasih sih Makfira sudah bersama kami di Tribun VIP. Dan beberapa tadi kendala teknis kayaknya tidak akan mengurangi pertemuan kita melalui daring ini, karena kita juga masih dalam kondisi pandemi. Makassar masih dalam posisi PPKM level 4, jadi ya diusahakan untuk tidak banyak ketemu dulu. Dan Tribuners, terima kasih sudah menonton untuk acara Tribun VIP. Tetap jaga jarak, kemudian pakai masker, jangan berkerumun, dan rajin mencuci tangan. Nah, ini pesan yang harus terus disampaikan di masa pandemi. Terima kasih Makfira ya, sudah bergabung bersama kami. Iya, Kak. Siap. Kalau begitu, kita tutup Tribun VIP untuk edisi ke-23 ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi di Tribun VIP selanjutnya. Assalamualaikum.